Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Baby yang sudah sampai di mansion utama langsung masuk ke dalam kamarnya tanpa melihat kalau ada seseorang yang tengah duduk di ruang keluarga. Menyebalkan, dasar kulkas 16 pintu. Kenapa dia marah seperti itu? Aku kan sudah bilang tidak sengaja. Baby melempar boneka kesayangannya begitu saja. Au, Lea mengusap keningnya. Kenapa bonekanya dibuang? Kalau kau tidak mau, untuk aku saja. Ia mengambil boneka berbentuk bebek yang ada di dekat kakinya. Tadi saat Lea duduk di ruang keluarga, ia melihat kedatangan Baby dan langsung mengikuti gadis itu masuk ke dalam kamarnya. Jangan! Baby merebut kembali boneka kesayangannya, lalu memeluknya dengan sangat posesif. Itu pasti dari tebak Lea. Baby hanya diam tidak menjawab pertanyaan sepupunya karena ia masih memikirkan kejadian yang menimpa Agam karena perbuatannya. Ya ampun, ini anak ditanya malah bengong. Lea menyentuh rahang Baby dengan gemas. Sakit, Kak. Baby mengusap dagunya yang terasa sakit. Hei, ini kenapa? Tanya Lea saat melihat memar di dagu sepupunya. Dicium lantai, jawab Baby dengan lesu, lalu duduk di atas tempat tidur. Bagaimana bisa? Lea menatap lutut Baby yang juga memar. Tentu saja bisa. Baby menceritakan semua kejadian yang dialaminya tadi pada Lea, tapi bukannya mendapatkan kelegaan karena sudah menceritakan masalahnya. Ia justru merasa kesal karena Lea menertawakannya. Kak, oh my god, pasti lucu sekali melihat wajah tampan Agam yang datar dan dingin memakai kembali celananya yang jatuh di depan para karyawannya. Lea terus tertawa sampai mengeluarkan air mata dari sudut matanya. Kak Lea, aku marah nih, ketus Baby. Maaf Baby, aku tidak bermaksud menertawakanmu. Sekuat mungkin Lea menahan rasa ingin tertawanya. Kak Lea, apa menurutmu aku harus menyerah? Tanya Baby setelah melihat sepupunya itu diam. Menyerah, ulang Lea dengan kening yang berkerut. Menyerah pada terang Baby dengan tertunduk lesu. Sebentar lagi mereka akan bertunangan dan akan menikah. Lagi pula selalu menganggapku adik. Jadi kalau begitu menyerah saja, sela Lea. Tapi Kak, kenapa kau belum siap untuk menyerah? Kalau begitu lanjutkan perjuanganmu sebelum hari pernikahan mereka terjadi, ucap Lea dengan santai. Tapi kalau hasilnya tetap sama, tetap menganggap aku adik dan tetap menikahi Cindy, ya terima saja dengan lapang dada. Setidaknya kau sudah berjuang sayang. Lea memeluk adik sepupunya. Lagi pula, di mana Baby Arbeto yang aku kenal? Baby yang penuh percaya diri dan Baby yang tidak pernah mengenal kata menyerah. Baby menatap Lea dengan senyum di bibirnya. Kau benar Kak, aku adalah Baby Arbeto dan seorang Arbeto tidak boleh kalah sebelum berjuang. Nah, ini dia Baby yang aku kenal. Selamat datang kembali Baby Arbeto. Lea mengacak-ngacak rambut Baby dengan gemas dan mereka berdua pun tertawa bersama. Oh ya Kak, ada apa Kak Lea kemari? Tanya Baby setelah melihat saudara sepupunya itu terdiam. Baby, aku ingin bertanya sesuatu, tapi kau harus jawab dengan jujur. Baby dengan cepat menganggukkan kepalanya. Kak Lea ingin bertanya apa? Menurutmu, aku cantik atau tidak? Lea menjawab pertanyaan Baby dengan pertanyaan. Tentu saja kakak cantik. Hanya orang buta saja yang mengatakan kakak itu jelek. Kau serius kan dengan jawabanmu? Kau tidak sedang berbohong hanya untuk membuat aku bahagia. Baby kembali menganggukkan kepalanya. Memangnya kenapa kakak bertanya seperti itu? Apa ada seseorang yang mengatai Kak Lea jelek? Tidak ada, hanya saja setiap pria yang dekat denganku, pasti di hari berikutnya mereka tidak ada kabar sama sekali. Keluh Lea, karena bukan hanya 1-2 kali ia berkencan dengan pria yang dipilih oleh Alana, tapi sudah lebih dari 20 kali. Ia mengikuti kencan buta yang dirancang oleh sepupunya itu.
Tapi semuanya gagal karena di hari berikutnya pria-pria itu tidak lagi menghubunginya dan terkesan menjauhinya. Baby diam menatap Lea dengan intens. Apa mungkin mereka diancam oleh Tuel? Sehingga pria-pria itu mundur karena takut pada Kak Leo dan Kak Lu. Bukan tanpa alasan Baby menuduh kakak kembar Lea karena setahu dirinya Leo dan Lu sangat posesif pada Lea. Kedua kakakku tidak ada kaitannya dengan semua pria itu. Aku sudah menanyakan pada mereka. Dan lagi, kedua kakakku itu tidak punya kekuasaan di sini. Maka dari itu mereka menitipkan aku pada Bi. Jelas Lea. Dan Kak Lea pindah ke apartemen Alana. Karena Kak Bi yang terus mengawasi setiap gerak-gerikmu. Sindir Baby. Lea tertawa mendengar perkataan Baby, karena yang diucapkan gadis itu memang benar. Ia pindah ke apartemen Alana agar bisa hidup bebas tanpa pengawasan dari Boy Arbeto. Kak, kau sadar tidak, nasib percintaan aku, kau dan Kak Alana begitu menyedihkan. Aku mencintai sepupuku sendiri yang akan menikah dengan orang lain. Dan kau gagal move on dari pria yang sudah beristri. Sedangkan kekasih Kak Alana justru menikah dengan adiknya sendiri. Baby menghela nafasnya dengan kasar. Iya, kau benar. Lea dan Baby saling menatap. Lalu keduanya membuang nafasnya dengan berat, menandakan kedua wanita cantik itu tengah lelah menjalani kisah asmara mereka. Setelah apa yang dilakukannya kemarin siang pada Agam, Baby tidak diizinkan masuk kerja atau menginjakan kakinya di perusahaan sepupunya itu. Segala upaya Baby lakukan, sampai harus meminta Mom Luna untuk membujuk Agam agar mengizinkan dirinya kembali bekerja. Tapi hasilnya tetap sama, sepupunya itu bersikeras pada keputusannya. Bahkan imbas dari permintaannya pada Mom Luna, ia dimarahi habis-habisan oleh maminya karena sudah membuat Agam malu di hadapan seluruh karyawan. Dan hari ini, tepatnya nanti malam, Baby harus menerima kenyataan pria yang dicintainya akan bertunangan dengan wanita lain. Dan dirinya tidak bisa melakukan apapun selain datang ke acara tersebut walaupun hatinya sedih dan terluka. Mau apa lagi sih dia? Tidak tahu apa aku sedang bersedih. Baby menatap ponselnya yang sejak tadi berdering, menampilkan sebuah nama pria yang akhir-akhir ini mengisi harinya sejak tidak bekerja di perusahaan Agam. Tanpa mengangkat panggilan telepon tersebut, Baby menaruh ponselnya di atas nakas karena ia sedang tidak ingin diganggu atau berbicara dengan siapapun. Namun beberapa detik kemudian ponselnya kembali berbunyi, menampilkan sebuah pesan singkat. Angkat Lea, ada hal penting yang ingin aku bicarakan. Setelah membaca pesan singkat tersebut, Baby pun segera mengangkat panggilan telepon dari Sky. Ada apa Sky? Tanya Baby. Lea, kau kenapa? Sky menjawab pertanyaan Lea dengan sebuah pertanyaan saat mendengar suara gadis yang dicintainya itu begitu serak. Aku baik-baik saja, jawab Baby dengan singkat. Tapi suaramu seperti orang habis menangis. Benarkah? Baby berdehem sembari mengusap pipinya yang masih basah oleh air mata. Iya, kau baik-baik saja. Sky kembali bertanya pada Lea. Ia begitu khawatir dengan keadaan gadis itu. Aku baik-baik saja, mungkin karena sedang flu jadi suaraku serak. Bohong Baby. Oh ya, apa yang ingin kau bicarakan? Baby teringat tujuannya mengangkat panggilan telepon tersebut. Karena Sky berkata ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Itu, aku ingin. Sky bingung untuk mengutarakan tujuannya. Aku ingin mengajakmu pergi malam ini. Apa kau ada waktu? Dengan memberanikan diri, Sky bertanya. Maaf, aku tidak bisa. Karena malam ini ada acara keluarga yang harus aku hadiri. Ah, sayang sekali kau tidak bisa ikut. Padahal aku ingin sekali mengajakmu. Sky menghela nafasnya dengan panjang. Karena keinginannya untuk menggandeng gadis cantik pujaan hatinya itu gagal total. Maaf, ucap Baby dengan tidak enak hati karena menolak ajakan dari Sky. Padahal kalau boleh memilih, Baby ingin pergi bersama pria itu daripada datang di acara pertunangan Agam.
Setelah berbincang cukup lama dengan Sky, Baby segera menutup ponselnya saat namanya dipanggil oleh Mam Luna. Iya, Mam. Baby duduk di samping maminya. Cepat kau bersiap, sebentar lagi kita akan berangkat, ucap Luna pada putrinya. Mam, acaranya itu jam 7 malam dan ini baru jam 4 sore, gerutu Baby. Mam tahu sayang, tapi tidak ada salahnya putri cantikku ini bersiap-siap lebih dulu. Luna mencubit gemas pipi Baby. Hei, kenapa matamu bengkak? Ia baru sadar mata putrinya terlihat sembab. Ini karena tadi aku ketiduran cukup lama, jadinya bengkak deh. Baby mencoba untuk tertawa. Mudah-mudahan Mam percaya dengan kebohonganku, gumam Baby dalam hati. Luna menghela nafasnya, lalu mengusap wajah putrinya. Kau itu sudah cepat mandi dan bersiap-siap karena kita akan berangkat jam 6 sore. Oke, siap Mam. Baby pun segera pergi dari tempat tersebut. Untung saja Mam Luna percaya pada kebohongannya, kalau tidak bisa panjang urusannya. Sementara itu Luna yang masih berada di ruang keluarga menatap punggung putrinya dengan tatapan penuh arti dan raut wajah yang sendu.